Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Ada informasi pengerjaan telah rampung 92% jalur Lembah Anai yang putus total akibat terjangan banjir bandang beberapa waktu lalu, kini sudah bisa dilalui kendaraan. Dibuka secara terbatas selama 6 hari, kendaraan yang boleh lewati jalur Lembah Anai adalah kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan pengangkut BBM lebih kurang 8.000 liter. 18 hari pengerjaan sejak terputus total akibat terjangan banjir bandang pada tanggal 27 November lalu, kini jalur jalan nasional Silayang Lembah Anai sudah kembali bisa dilalui. Uji coba selama 6 hari terhitung mulai tanggal 16 Desember. Jalur utama yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Riau ini masih dibuka secara terbatas dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Sebentar lagi akan menghadapi Natal dan Tahun Baru, dan sebentar lagi juga kita akan melaksanakan Lebaran. Nah, tentunya kami juga minta kita bekerja sama yang baik sehingga tetap masyarakat pengguna jalan kita berikan kesempatan. Namun demikian, karena nanti pada saat pengerjaan titik-titik yang tadi ada 15 titik, tentunya nanti akan banyak alat berat digunakan. Sehingga mungkin bukan berarti kalau sudah dibuka, bukan berarti nanti mungkin akan terjadi antrean. Ya, tentunya nanti kepolisian bekerjasama dengan semua kepentingan, juga ada TNI, juga dari Bina Marga, dengan dari PU, tentunya ini kan kita akan memberikan pelayanan. Sementara itu, saudara, personel TNI dikerahkan membuka akses jalan di Batu Busuak, Kota Padang, Sumatera Barat. Daerah ini masih terisolasi setelah 4 kali diterjang banjir bandang. Puluhan personel TNI dari Yonif 133 bergotong royong membuka akses jalan. Mereka menyusun batu-batu di sungai untuk menjadi pijakan warga. Jalan darurat yang sebelumnya dibuat telah hilang diterjang derasnya banjir bandang susulan. Tercatat ada 367 kepala keluarga di Kelurahan Lambung Bukik, Batu Busuak yang masih terisolasi. Kalau yang kita butuhkan sebenarnya udah ada sih alat berat, tapi alat berat itu kan dia komandonya lain juga. Jadi prinsip kami itu setiap ada bencana, apa yang bisa kami kerjakan, kami kerjakan. Banjir bandang susulan mengakibatkan warga di Batu Busuak, Kota Padang, Sumatera Barat terisolasi. Warga harus menempuh jalan terjal melewati punggung bukit demi menjangkau daerah luar dan mengambil bantuan logistik. Banjir bandang susulan memutus akses jalan di Batu Busuak, Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Jalan darurat yang dibuat sebagai akses warga dan jalur penyaluran bantuan kini tak bisa dilalui. Akibatnya, warga di Batu Busuak terisolasi. Untuk keluar daerah, warga terpaksa berjalan melewati punggung bukit dengan medan yang terjal. Warga juga harus berjuang melewati derasnya arus sungai yang mengalir di tengah perkampungan demi bisa mengambil bantuan yang hanya bisa diturunkan di jarak lebih dari 1 km dari permukiman warga. Kemarin putus total. Kemarin putus total. Jadi kalau masyarakat ngambil bantuan harus mendaki punggung bukit baru bisa kayak apa? Begitulah jalannya. Kalau abang jauh dari rumah ke lokasi ke jembatan berapa jauh? Ada 1 kilo. 1 kilo lebih lah bang, 1 kilo lebih. Banjir bandang susulan yang melanda Minggu 14 Desember lalu memperparah kondisi wilayah Batu Busuak, Kecamatan Pau. Luapan debit air sungai telah membentuk aliran baru di tengah permukiman warga. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, tim gabungan dari Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dan Kementerian Kehutanan menemukan sebuah alat berat dan areal pembukaan lahan di hulu sungai Aek Garoga di Desa Muara Sibuntuon, Tapanuli Tengah. Polisi juga menemukan 8 batang pohon kayu bekas dipotong menggunakan gergaji. Berikut ini adalah alat berat eskavator yang ditemukan oleh tim gabungan dari Subdit Tipiter 4 Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dan Kementerian Kehutanan saat menyisir hulu sungai Aek Garoga di Desa Muara Sibuntuon, Tapanuli Tengah.
Luapan Sungai Garoga adalah salah satu penyebab banjir bandang di 4 desa di Tapanuli Selatan. Selain menemukan alat berat, polisi juga mendapati pembukaan lahan serta beberapa batang pohon bekas potongan menggunakan gergaji mesin di lokasi. Selesai melakukan penyisiran, dipasang garis polisi pada alat berat yang ditemukan. Sementara, kata warga, pembukaan lahan serta alat berat tersebut merupakan bagian dari kegiatan desa yang tengah membuka lahan ketahanan pangan. Untuk melihat alat berat yang telah kita sewa adalah untuk yang sudah kita buka lahan. Jadi apa aja tadi yang ditemukan tim? Kalau yang ditemukan satu alat berat, yang kedua lahan Yang udah dibuka ya? yang telah dibuka mengenai ketahanan pangan dari desa. Oh gitu. Oh itu artinya lahan desa. Lahan desa. Tiga desa ketahanan pangan di sana di Pisang. Dari dana desa tahun anggaran 2025. Nah tapi sekitarannya Pak ada kebun sawit itu. Kalau kebun sawit itu adalah milik masyarakat. Terus ada penebangan juga tadi. Kalau penebangan itu udah lama itu ditebang. Oke, udah lama. Nah, Itu pohon apa Pak? itu ada dari sorok, ada juga dari pohon. Dari mana Bang? Sorok. Sorok. Sama Pohon durian. kalau durian juga ada, kan yang kita durian masih Karet ya. Informasi lainnya pasca bencana di Sumatera akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami di laporan khusus Ayo Bangkit Aceh, Sumut, dan Sumbar.